bisa disematkan untuk sesuatu yang bermateri dan tidak bermateri. Untuk mengatakan sesuatu ini adalah spesial. Oke. Nah, dalam pengertian kalau kita manusia ya, dalam hubungan manusia, mungkin seperti hari ulang tahun. Itu adalah hari yang khusus, spesial. Oke. Dan hari ulang tahun itu tidak berwujud, bukan materi. Tetapi dia dipisahkan, dispesialkan. Nah, banyak contoh-contoh lainnya. Nah, tetapi di dalam banyak panjang, fokus saya sedikit. Nah, ya ini pendek aja, tenang dulu, santai dulu. Nah, tetapi dalam makna rohani sekali lagi ya, iman, kita pasti bicara tentang sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Ya. Nah, makanya saat mengatakan kudus, dalam pemahaman kita sebagai orang yang beriman, kita bicara dalam ranah rohani, pastinya kita berbicara tentang sesuatu yang suci, sakral. Ya, terus? Ganti khusus. Jadi kata khusus itu, kalau kamu mau memaksakan, itu sesuai seperti Ibu Ros tadi bilang, akan rancu. Iya, terus bagaimana? Sekarang gini aja deh, dalam bahasa Inggris aja nih. Enggak, ya udah gini aja, dalam bahasa Inggris. Kamu jelaskan kepada saya, Holy Spirit. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris muter-muter ini. Gini, dalam bahasa Inggris aja nih, bahasa Indonesia kan kudus itu suci. Sebentar, kamu jangan ampun. Gini, Hige. Kamu kalau mau membantah, Hige, gini loh. Kita ini kalau mau membantah, Hige, kita harus melihat dari banyak sudut pandang. Fokus. Kalau kamu hanya memaksakan sudut pandangmu, Hige, berarti kamu memaksakan kehendakmu kepada orang-orang lain. Kita di sini belajar untuk sesuatu yang benar gitu. Ya, Julian, lu tahu nggak masalahnya ini apa? Lu tahu nggak? Tahu. Gini, masalah gini. Masalah Hige gila. Masalah gini. Kamu menolak kamu menolak kata kudus itu artinya suci. Iya. Itu satu. Dalam Alkitab ya, bukan dalam buku. Dalam pengertian ya. Gini Hige. Dalam pengertian Alkitab, dalam pengertian kita bersosial dalam ranah rohani, kudus memiliki pemahaman pengertian suci. Bahkan gini ya, dalam bahasa Inggris Holy Spirit atau Roh Kudus, ya, Holy itu kudus, Spirit itu roh kudus, Holy Spirit. Kamu jelaskan kepada saya, apa pengertian mereka dalam bahasa Inggris tentang Holy Spirit? Apa maknanya Holy itu? Lu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Makanya kamu itu ya sudah ya, itu dari saya cukup. Saya rasa semoga ngomongnya bahasa Indonesia lari ke bahasa Inggris. Orang gila didengarkan Brahma, gimana kalau di Brahma? Julian, gini ya, betul, Julian. Itu roh khusus itu. Roh khusus. Julian, lu dengerin ya Julian ya. Yang dibahas ini Alkitab. Alkitab itu kata kudus terjemahan dari kados. Gua bilang itu diganti kudus jadinya enggak tepat, harusnya khusus. Karena khusus itu tidak sinonim dengan suci. Lu ngerti gak kayak gitu? Hige gila. Karena gini Julian. Tapi kalau kali ini aku sepakat dengan Sige nih. Kalau ini aku sepakat dengan Sige. Julian, gini. Kalau kados itu digantikan dengan suci, ya, maka Alkitab akan berantakan. Contoh, di Perjanjian Lama Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat. Kalau kados itu diartikan kudus atau suci, ya, maka kamu adakan bilang, hai Julian, sucikanlah hari Sabat. Apa kamu bisa mensucikan hari? Lalu ada lagi di Perjanjian Baru. Hai Julian. 1 Petrus 3 ayat 15. Hai Julian. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Kita ganti kudus itu menurut kamu dengan suci. Sama dengan suci. Hai Julian. Sucikanlah Kristus di dalam hatimu. Maka kalau kamu mensucikan Yesus, artinya Yesus sudah suci belum? Yang perlu disucikan itu otaknya Hige ya, itu perlu. Ini dokter sakit nih, suka ngomong orang gila nih. Julian, aku tanya, Julian.
Hei Julian, udah Yang aku tanya perlu nih. dikhususkan itu otak hige. Ya, itu perlu Julian, dicuci pakai ini, pakai mama Gini, lemon. IG. ya sekarang aku tanya gini, kamu jawab pertanyaan saya. Otak Saya jawab hige, pertanyaan otak saya, Julian. hige. Hei Julian, sucikanlah Otak Kristus di higi. dalam hatimu. Lalu kalau kudus itu artinya suci, hai Julian, sucikanlah Kristus dalam hatimu. Berarti kamu yang disuruh mensucikan Yesus kan? Benar gak? Ya sekarang gini, kalau misalnya saya Bener, Kak. menyucikan hati saya dalam pengertian, oke, kamu mau saya jawab kan? Enggak, lu mau gue jawab gak? Iya coba ngomong coba. Ya kalau mau saya jawab, kamu diem dong. Saya kan udah diem nih dari tadi. Iya coba. Ayo coba. Kalau Oke, disuruh baik. ngomong, Nah, saat saya menyucikan hati saya, apa sih maknanya? Maknanya adalah saya tidak berbuat hal-hal yang tidak suci atau perbuatan yang kotor. Nah, katakan seperti Udah, apa? paham. Artinya kamu nggak bisa bahasa Indonesia, Julian. Aduh, Kamu kagak bisa kamu kan bahasa mau saya Indonesia. jawab kan? Iya. Yang Kamu saya bisa tanya jawab nggak? gini, Julian. Yang saya tanya gini, Aduh. hai Julian, Otak hige sucikanlah ini Kristus perlu di dalam dikuduskan hatimu. ini. Yang disuruh mensucikan siapa? Yang disuruh mensucikan Kristus siapa? Otak hige. Julian, siapa Julian? Coba aku tanya. Otak hige, Hai Julian, cuci pakai sucikanlah rinso. Kristus di dalam hatimu. Yang disuruh mensucikan Kristus itu siapa? Julian apa Yesus? Fokuslah pertanyaan kayak gitu. Ayo jawab Julian. Berat ini. Berat, muter-muter seperti biasa. Brahma ngerti kan? Hai Brahma, Ngerti? sucikanlah Sama Kristus di dalam hatimu. Sekarang saya jawab juga percuma. Kamu itu berbenturan dengan pengertian apa ya? Pengertian pada umumnya. Yang Kamu bukti itu kan membenturkan percuma. dirimu. Loh iya, memang kamu percuma. Sekarang kamu jelaskan saja kalau memang kamu menolak kudus itu suci dalam pengertian itu, oke? Nah, berarti itu Roh Kudus, oke? Itu roh spesial, roh khusus. Yang ditanya ayat mana lari kemana-mana. Aduh, Tidak suci dia hanya spesial, betul gak? Kamu yang ditanya apa jawabnya apa? Brahma, aku tanya Brahma ya. Brahma nih, Roh Kudus itu roh spesial atau roh suci? aku bicaranya apa? Aku bicara 1 Petrus 3:15. Ini lari-lari. Aduh, kamu itu gimana Brahma, sih? gua tanya lu Brahma, gua tanya lu. Brahma, sucikanlah Kristus di dalam hatimu. Siapa yang mensucikan Yesus dalam hatimu, Brahma? Coba HG. saya boleh tanya nggak satu ayat ya? Enggak, Song. Fokus di Imamat ayat 1 dulu, Song. ini nih. Song. Janganlah Fokus dulu dia. 1 ayat 7. Janganlah Waduh, oten kroyok. Waduh. Bentar. Jangan mereka Oten mengambil kroyok, seorang oten. perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya. Nah, kesucian di situ apanya maksudnya? Ya suci, berarti dia udah nggak murni Dirusak, lagi nggak sebagai khusus. perawan. Kekhususannya Bukan, gitu Mas, ya. beda, bukan khusus. Kan aku bilang suci itu bukannya khusus. Gimana tuh? Suci Kalau khusus. suci itu murni, Song. Suci itu murni, tidak tercela, Song. Kotor. Kalau tidak suci, kalau tidak Bantu suci Pak Hige. itu, Nah, itu udah bagus tuh, dia udah jawab tuh. Dia bisa jawab Bang. tuh. Suci itu Dong, tidak kalau kotor. suci itu kotor, tidak murni, tidak suci, tidak bersih lagi, Song. Tetapi kalau khusus ya, khusus itu sesuatu yang dipilih, yang dipisahkan. Maka kalau kudus, kalau kudus sebentar, Song. Banyak Kalau- arti ya. Enggak, Nah, Song, enggak. gini, izin. Saya bantu Pak Ige. Ya, Saya baik. bantu Pak Ige. Ya, Kudus dari kata dasar kodesh berarti terpisah, dikhususkan atau diasingkan untuk tujuan ilahi. Seringkali merujuk pada sifat hakiki Tuhan yang mutlak berbeda dari yang lain. Makanya disebut kudus karena dia berbeda dari yang lain. Tuhan itu berbeda dari yang lain. Makanya roh Tuhan itu berbeda dari roh-roh yang lain. Makanya disebut roh kudus. Itu adalah roh Allah. Roh yang jadi Allah itu yang Iya, dikhususkan. khusus. Ya, Frank, banyak Allah di bumi ini,
hanya satu Allah yang kita khususkan, yang kita tuhankan. Itu makna khusus. Spesial sama nggak Itu spesial? kados. Nah, Berarti aku kan tanya sama Julian. Enggak, Berarti aku tanya sebentar. perempuan ini kekhususannya buat apa nih? Buat Yahweh dikhususkan Kesuciannya, lawannya. kesuciannya. Yahweh itu mau wanita yang apa kalau perempuan itu di mata Yahweh, Oh, dia harus spesial, dia nggak boleh kotor Oh, buat tubuhnya. Yahweh maksudnya ya. Iya, buat Yahweh. Waduh. diapain tuh? Dia tuh harus Diapain? khusus. Diapain? Mau Diapain dia diapain? terserah. Aduh, pikiran si Brahma ini. Enggak, Nggak, harus ada sekarang tujuannya Julian- yang jelas dong. Julian itu kagak berani jawab, Song. Buat kan tanya. 1 Petrus 3 ayat 15, kalau kudus itu artinya suci. Gua itu lagi makan. Bukan nggak berani jawab. Lo tadi lu Gua nanya gua dengerin dulu. ngapain nggak mau jawab? Karena lu sendiri aja nggak nyampe pikirannya, Ige. Tuh kan. Bu Rosi nyampe nggak Bu Rosi tadi? Bu Rosi aja nyampe. Nggak mau nyampe. Padahal ya, gue kalau Sebentar. gue izin Khusus dong, gue itu Iya, bukan iya, gue izin suci, dong. beda. Makna yang Iya, iya, berbeda, bener gak? Ya, Bener dia. gak, Ege? Sebentar. Nggak, padahal dua-duanya itu bener loh. Kedua-duanya itu benar, dipisahkan. Dikhususkan. Itu suci juga bisa. Bisa. Tuh gue bingung kenapa kalian ini sih. Nggak debat. bisa, nggak bisa Kedua-duanya benar, Aderion. Kalau suci itu kan artinya bersih, murni. Oh, Erben. Ya, Gambar Aderion. Ya gimana, Be? Kalau suci itu kan maknanya kan bersih, murni, tidak ada celah. Nih, Benar nggak, Aderion? Iya. Benar kan? Ya, Nah, Le. Iya benar. Aderion benar kan? Jadi gini Aderion. Ben. Sebentar Salam, Julia tadi lagi makan. Gua baru ngomong. Aderion. Julia. Le Erben. Bentar. Ini kok. Aderion, Iya. gini Aderion. Selamat Natal, Le. Ya, Aderion. Selamat Natal, bro. Gimana sehat kau? Selamat Natal. Sehat, Aderion. Le. Fokus nggak nih Aderion? Sehat banget, Le. Tunggu. Selamat Aderion, Natal. fokus nggak? Sebentar. Selamat Ige, Natal Ige, bentar. semua ya. Belum, Natal. Selamat Natal. Natal buat kita semua yang mengakui Yesus datang sebagai manusia. Amin. Ini Aderion. Iyalah, kalau manusia kan dilahirkan. Aderion, lu mau fokus Iya. fokus ya? Gue bilang gini ya. Lu kan Ya, coba. Aderion lebih terbuka lah kalau masalah bahasa gitu ya. Aderion gini. Suci itu artinya murni, tidak ada celah atau bersih maknanya. Tidak ada celah lah atau murni ya kan. Khusus artinya sesuatu yang dispesialkan, yang dipilih dari antara beberapa. Ya kan? Yang Itu ditentukan yang artinya dipilih. makna yang berbeda, Haigi. Artinya suci sama Makna antara dia Brahma. antara khusus dan suci itu artinya makna yang berbeda. Iya, artinya suci dan khusus itu maknanya beda dan dia bukan sinonim, bukan kata yang persamaan kata, bukan sinonim. Nah, kata kados. Iya, tapi kalau dipisahkan, kalau dikhususkan itu kan juga harus terhindar dari kenajisan. Nah, Dia mesti suci juga. Sebentar. Kita orang Itu bukan berdosa. suatu hal yang Sebentar, Aderion. Kita orang berdosa. Orang nggak murni, lalu dikhususkan oleh Allah. Setelah dikhususkan oleh Allah baru ada tindakan pentahiran, pemurnian dalam hidup kita kembali. Dispesialkan. Bener nggak, Aderion? Dispesialkan. Prosesnya begitu benar, nggak? betul. Betul, artinya Gini ya, gua tidak lagi dikhususkan sama bentar, murni. Bang. Artinya Bang dikhususkan Hinggi, sama gua murni itu tadi beda. sudah kasih tahu. Nggak, dengar dulu. Lu mesti tahu posisi gua. Gua tidak dalam rangka mensalahkan kudus dalam arti suci dan mensalahkan kudus dalam arti terpisah ya. Dua-duanya benar gue bilang. Jadi lu Enggak, nggak bisa bentrokin keduanya itu. Dong, Kalau ke gua, ya, gua punya Aderion. pendapat seperti itu posisinya. Ya, Aderian, kalau dua-duanya benar, maka kata kados boleh diganti sama murni, sama suci. Tuh nggak kayak gitu kok, jangan Loh, seperti katanya itu. dua-duanya Maksudnya tuh benar. kados-kados Makna yang Ya, berbeda. memang benar kok. Kalian itu gimana sih? Udah Kalau benar jelas-jelas artinya kan maknanya berbeda. sinonim, maknanya sama. Kalau namanya Kok benar, Sinonim lagi artinya sih? maknanya Gimana sama. nih, Haji? enggak, Maknanya tapi berbeda. kenapa mesti diganti-ganti itu apa sih? Diganti-ganti itu Masalahnya apa sih? gini, Berarti sekarang boleh dong diganti. Sekarang kalau gini, ini kan kita diterjemahkan Kudus ya kata kudus. Iya, diterjemahkan kata kudus.
Maka kalau kata kudus, maka dia boleh diartikan suci atau khusus gitu. Iya kan? Nah, Iya, iya. artinya itu kata kudus mau diganti suci kayak mau diganti khusus kan kayak itu maka tidak akan berantakan kalimatnya. Enggak kayak gitu sistemnya. Kok sistemnya Enggak kayak gitu sistemnya. Kudus tetap kudus. Enggak, kudus tetap kudus aja, jangan lo ganti. Entah itu suci atau dipisahkan. Kudus nggak kayak maknanya gitu. apa Jarian? Tetap kudus itu. Makanya Dua-duanya benar. tadi gua Kudus udah maknanya apa? bilang, Nggak usah lu disubstitusi. harus mengerti Nggak usah pakai dalam substitusi. pengertian rohani, Substitusi. ya kan? Pengertian dan maknanya itu loh. Rian, Kalau sebentar, mendengar Rian. kata Julian, kudus, sebentar Julian. Gua lagi ngomong sama Derion. Nggak fokus nanti. Ini Derion. Jadi kudus itu maknanya apa? Terjemahan dari kata apa? Bahasa Ibrani-nya. Khusus itu maksudnya Ya, terpisah, kudus dipisahkan. Kudus itu maknanya apa? Artinya kenapa bangsa Israel itu dibilang bangsa yang kudus? Karena dia dipisahkan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Itulah kenapa disebut kudus kau. dikhususkan. Khusus, Itu bukannya dikhusus. suci kan? Iya, Ya, tapi kan makanya hidupnya juga Pak mesti Ige. dengan Pak Ige, dengan maksudnya kesucian. kita Iya, sebentar. Aku Gini, laporan Pak satu-satu. Ige. Itu kan nggak bisa dipisahkan juga. Iya, Lantas kalau satu-satu. dipisahkan itu Nah. khususkan, dengar dulu, dikhususkan tuh maknanya apa? Dipisahkan. Hidupnya boleh Spesial. berantakan. Enggak, Dipisahkan. hidupnya boleh berantakan. Iya, dipisahkan tuh bisa nggak hidupnya ntar dulu, berantakan? kita jangan fokus ke sananya dulu. Kita jangan Kenapa nggak masuk ke sana? jangan dulu. Ampun dah ini dah. Kita bicara fokuskan dulu makna makanya kados. tadi Makna gini Pak kados. Ige, Pak Ige. Dua-duanya benar, gue bilang. Dua-duanya Pak. benar, gue bilang. Pak Sebenarnya Ige, kita gini cara jelasinnya Pak Ige. Izin Pak Ige. Jadi kudus itu kan yang dipisahkan, yang dikhususkan untuk tujuan ilahi tadi. Nah, untuk tujuan ilahi ini maka seringkali apa ya dekat dengan sesuatu yang suci. Tidak mungkin kita apa ya mengkuduskan tai itu kan, mengkuduskan tai. Karena itu Iya. Jadi- apa? Jadi emang Iya berhubungan, tapi kalau kudus itu fokusnya kepada pemisahan untuk sesuatu tujuan Iya. yang suci Dos. gitu. Nih, gini loh. Tujuannya suci. Ya, Plank, sudah gini. Kata kados. betul Pleng. Plank, gini Itu Plank. nggak nangkep si Hige. Lu nya yang Hige lu nggak nangkep Ada Rion. Hige. Ada Rion. Udah, ada Rion. Ini ada Rion ya. Itu kan itu kan bersumber dari kata Ibrani itu kados atau kodes. Nah, itu kan maknanya itu dipisahkan dan tidak Pisahkan, bermakna disuci dan tidak bermakna suci. Karena kalau bisa Itu bermakna implikasinya. suci, iya, kalau implikasinya kan beda. Aku Implikasinya kan ya suci juga dong. Lu kan harus hidupnya mesti dengan tahir kan? Iya, Ditahirkan iya. juga kan, disucikan Nih. juga toh. Entar Coba, dulu dong. boleh Aduh, nggak dikit? difokuskan dengan Dikit. tindakan. Nggak, Entar dulu. dikit dulu. Entar dulu Julian. Gini, Entar dulu makan dulu sebentar. Gua lagi ngomong sama Derion, nggak fokus ntar. Gini, Dek. enggak, dikit aja. Entar dulu, Gini, nggak fokus. Ige, Entar Ige. dulu. Dikhususkan. Derion, gini loh. Itu kan kata kados kodes. Kalau kita sinonimkan dengan suci, maka akan banyak kalimat yang berantakan ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika ada terjemahkan Nih, dalam sebentar, dalam kata sebentar, kudus dan Julian. rohani. Entar dulu, kamu imam-imam segala. Ini ada Rion. Jadi kalau kados atau kodes disamakan disinonimkan dengan suci, maka ada banyak kata di Alkitab itu akan berantakan. Contoh, sucikanlah hari Sabat. Nah, kita ganti kados ya. Kados. Sucikanlah hari Sabat. Siapa yang mensucikan hari Sabat? Kita. Apakah kita bisa mensucikan hari? Kan nggak mungkin. Lalu ada lagi di Perjanjian Baru. Kalau 1 kalau Roh Petrus Kudus, 3 ayat 15. kalau Roh Kudus artinya apa? Enggak, kalau Roh Sebentar Kudus dulu deh, artinya jangan kemana-mana. roh yang Lu apa? nggak fokus lah. Roh yang gitu. dipisahkan. Entar Enggak, dulu kalau Roh deh. Kudus apa? Sebentar dulu. Lu Arti Roh Kudus Special Ya force. ampun, ini bagaimana? Special force. Gini deh. Istilahnya lu bilang kan itu sinonim, bisa disinonimkan. Kata kados dengan suci. Enggak bilang gue sinonim kok. Sinonim kok diganti-ganti. Gue nggak sepakat kayak gitu, diganti-ganti kayak orang Islam. Kalau kados itu Kayak orang terjemahannya Islam suci gitu loh. bukan? Karena Allah adalah Bapa, Firman adalah Allah, berarti Firman adalah Bapa. Iya. Gitu kan. Nggak Sekarang- kayak gitu cara kita bekerja. Ya, sekarang fokus Nggak kayak dulu. begitu Sekarang cara kita.
Kudus tetap dengar. Kudus tetap kudus. Dengar. Kudus tetap kudus. Enggak, jangan lu substitusi dengan ganti pisah atau suci. Enggak pernah. Kudus, saya Pak. Kudus, begini, kudus dengan- itu interpretasinya. tunggu, Ge. Biar kasih saya masuk, Ge. Jadi kudus itu serapan bahasa Arab, itu bahasa Arab asal kalian tahu tuh. Iya, itu terjemahan dari bahasa Ibrani apa? Kados kan? Atau kodes Ya kan kan? kados. Kok Makanya kalau kau Loh, masih iya. bilang Jadi kata kata kados, kudus, kodes itu tidak diterjemahkan kata kudus di kudus itu Alkitab. serapan bahasa Arab itu. Brahma, ntar. Jadi, Dek, Do Brahma lari lagi. Adek. Intinya Kudus, Kodes, Itu- apalagi itu fakta kita udah ngerti itu. intinya. sekarang Iya, gini, tapi gini kalau loh, kudus itu Brahma, kalau kudus itu Brahma. serapan dari bahasa Kodes, Arab. Kudus, Brahma nggak Holy. fokus. ribet ini pada Gini, si Julian sama si Brahma. gini. Sebentar. Hige, kamu tuh jangan lari-lari, Hige. Yang lain-lain lu orang Holy. Gini. Holy, Kados, Kudus, ya kan? Apalagi, lu mau pakai bahasa Jepang, mau pakai bahasa Mandarin, Yunani, Lain-lain apapun Brahma, itu. orang bahas apa dia bahas Ya. apa lagi? Enggak, Lain-lain. lu makanya Hige, lu yang lari-lari Hige. Orang Lu gua itu lagi ngomong sama lari. dia, Nion, nggak ngomong Gua sama hanya lu. menjelaskan Hige. Gua jangan ngomong sama jangan lu Julian. gini Gua- jangan ngomong sama lu lu. saat bicara kudus bahasa Arab Gua holy ngomong sama dalam lu. bahasa Inggris Gua nggak itu ngomong sama hal yang lu. sama. Udah, diam dulu. Gua ngomong sama lu lagi. Aduh, lu itu Ini kebiasaan. ini Brahma saya. juga nih lari-lari nih Brahma lu Nih, ada Rion, Enggak. ada Rion. Coba baca narasi saya, kau cari ya sumbernya itu. Brahma. Kudus itu serapan bahasa Arab. Brahma, bentar dulu. Nih, Kak, Nggak masalah, Bang. Arab itu juga diserap dari bahasa Nggak Ibrani kok. masalah, Iya. nggak masalah. Gimana Sih? Ah, Dek, gini deh. kita Ada gini. Lu pengertiannya Arab-Araban ini Ini loh. oh, kira Arab itu, Islam. Itu benar Kalau si benar Hige- merahnya. Ini Hige kan progresif memaksakan banget, gini, Julian. Nggak masalah. kudus itu khusus. Jadi Julian, kalau Roh gua- Kudus itu roh special force. Tuh. Ini Julian nih kayak SWAT tuh. tukang serobot semua nih ya. Biasa jelek Julian masih ada. Dek, gini dek. Alkitab dek, kata kados atau kodes itu dalam Alkitab kan diterjemahkan kudus, ya Aduh, kan? lu bolak-balik aja, Bro. Enggak Lu boleh tadi cuma hanya gitu doang. Iya. Ulangin lagi biar lu jelas nih, Dek. Coba. Gue pengen Nih. dengar hal baru dari lo. Coba. Ya, gini dok. Kata kodes ya, itu maknanya nih dalam bahasa Ibrani. Indonesia artinya sesuatu yang dipisahkan, yang dipilih, yang dikhususkan, ya kan? Kata kados atau kodes, ya kan? Nah, maka kata kados atau kodes itu kalau diganti dengan suci itu sangat sekali nggak tepat deh. Itu nggak tepat. Contoh, ketika Tuhan perintahkan kuduskanlah, itu ada kata kados atau kodes ya. Kuduskanlah hari Sabat. Artinya Yang dipisahkan. Artinya apa? Nggak apa-apa. Khusus Kita pakai artinya. pakai definisi. Khususkanlah Iya, hari khususkanlah. Sabat. Ngapain? Terus khususnya itu ngapain? Diapain? Khusus itu diapain? Dikhususkan cara- spesial. Iya, aja, di- Dek. Dikhususin, Loh, udah gitu iya, aja, arti nggak ada ngapain? sucinya. Khususnya diapain? Ya, pokoknya khusus itu dikhususin diapain? aja gitu. Spesial hari Dispesialkan Sabat. karena dengan Kalian cara libur. berhenti Ya, kita- karena Maksudnya. Nggak peduli, pokoknya dikhususkan aja gitu. Khusus karena pergi ke mall. dikhususkan kalau Tuhan perintahkan caranya. enggak Song, itu ada Dek, sumbernya Tuhan Song. perintahkan Dengar. caranya. Tunggu Hege. Kenapa itu dikhususkan? Karena di hari ke-7 Yahweh kecapean, istirahat tuh. Di kitab Kejadian ada tuh. Yesus pencipta nggak? Parah banget. Itu. Ya memang itu istirahat kok. Iya. Bukan. Berarti Coba lu kau ngatain baca. Yesus itu gimana nih? Ini lo, Dek. Dengar. Julian. Sama Julian. Layar band. Allah istirahat Nanti itu dulu, bukan bicara kecapean. Tapi Itu si Brahma, Allah istirahat di Lah, situ terus? berbicara bahasa antropomorfis. Bahasa antropomorfis itu artinya Allah yang maha itu dibahasakan dalam bahasa manusia untuk kita bisa memahami dia dalam keterbatasan kita. Itu artinya. Jadi Iya, makanya kan Jangan. dikhususkan. iya, Bener tapi nggak? jangan bilang istirahat karena kecapean. Oke. Nggak ada kecapean. Alasannya apa itu kok istirahat? Libur. Kan bahasa antropomorfis sudah dibilang. Berarti Kalau- libur kalau- kan? Bukan, itu Istirahat. antropomorfis. Terus apa coba? Ada blood juga ini orang. Ya,
Itu loh. Jadi Iya, Mengerti apa nggak? tuh? Sabat itu Mengerti dikhususkan. nggak bahasa antropomorfis? Enggak. Apa tuh? Erben itu masih Brahma, antar Erben ntar. Pak Erben, Bahasanya sederhana Pak Brahma, saja biar enak. ya Pak Brahma, apa gak nyampe itu bahasa-bahasa Bukan kita? Capek masalah itu bukan bahasa begini. sederhana, yang salah Pak. Capek salah, Bukan bukan masa- sederhana itu. Bukan masalah Itu begini, yang salah. ketika kita memakai bahasa tinggi-tinggi ternyata kita tidak tahu maknanya, itu percuma. Iya, rendah-rendah juga jangan salah. Coba. Jadi kan Jangan itu salah juga kalau rendah. dikhususkan. Bentar, Pak Erben ngomong dulu lah. Gantian. Dikhususkan hari Sabat Pak Brahma. itu dikhususkan. Loh, Benar Pak nggak? Erben Dikhususkan tuh. itu dispesialkan. Jadi Iya, maksudnya begini loh kalau Pak Brahma. Karsian udah keluar suara gak bisa rem ini memang. Bentar, Pak Erben mau ngomong dulu, jangan disela dulu supaya kita bisa paham utuhnya gimana. Silakan Pak Erben. Brahma jangan dipotong dulu, Brahma. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu kan berhenti itu kan digunakan kata sabat, artinya berhenti atau menyelesaikan. Jadi bukan bicara istirahat karena capek. Artinya sudah Berarti selesai selesai. semua. Iya, artinya sudah selesai semua karya itu. Itu artinya berhenti itu. Masalahnya Yesus berkata, Bapakku tidak pernah berhenti sampai sekarang. Artinya sudah selesai itu, makanya tentang karya penciptaan. Ya, Jadi kalau di dalam Yesus katakan Bapakku tidak berhenti, artinya dalam karya pemeliharaan tidak berhenti dia memelihara semua ciptaan, tapi dia tidak menciptakan ciptaan yang baru. Contoh, apa Allah menciptakan manusia baru lagi? Apa Allah menciptakan pohon pinang lagi? Kan nggak ada. Itu artinya sudah selesai, berhenti itu. gitu. Nah, itu. Oke, bisa masuk. Kalau ini masuk Nah, logikanya. udah Jadi ya. pada hari Jangan- ke-7 Iya, jangan bilang gua diksi bahwa kecapean itu bahasa yang nggak bener. Ya, kalau Allah Terus kecapean berarti bukan Allah namanya. berhenti selesai. Berhenti itu Coba sabat, datanya, Ki. itu artinya sudah selesai. Jangan, Sehingga tidak ada lagi. Kita buka penciptaan datanya ya, yang kita buka dikerjakan. datanya. Gimana tuh? Kejadian berapa? Coba kita baca. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 coba. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ya, biar ada poinnya lah. Loh, mana ini? Sudah kemana ini? Jadi itu diartikan berhenti atau menyelesaikan. Jadi bukan Kok gua lelah. putus sih? Coba. Kok gua putus? Ini dikit lu berapa ya? Enggak ada. Ah, kau ini. Wah, lu Keterangannya kan iseng. astaga, kau ini anak Gini Yahudi Adelian, suka fitnah. gua mau sama Adelian sebentar. Adelian gini. Jadi kalau kodes itu bisa diartikan suci, Kenapa maka belum itu- selesai nih yang lu? Bentar lu selesain dulu ini kejadian lu ngapain kelar-kelar dulu. Ini lu belum selesai kejadian 2 ayat 2 dan 3 biar dapat poinnya. Iya, Kita gua ngomong tadi panjang lagi lebar bahas nggak dulu. dapat poin ngapain? Iya nanti kita lanjut lagi. Coba Bang Brahma bacain dulu. Iya. Itu kan hari ke-7, itu manfaatnya agar hari Sabat itu dikhususkan. Kalian harus lakukan hari Sabat. Lah kalau kalian mau jujur, harusnya hari Sabat itu hari Sabtu. Kenapa kau sekarang hari Minggu? Nah, ini kan agak lain. Brahma orang bahasa apa? Ben, si Brahma mah lagi Jangan kemana-mana. Kau tadi dari tadi kan kita lagi bahas Tuhan capek yang kau bilang. Ya, Itu udah kelar belum? Itu Ben, dia dulu. mah suka Udah, ngeyel Kalau dia itu udah bahasa. kelar selesai. baru yang lain. itu selesai kan artinya itu ada hubungannya dengan hari Sabat. Makanya mereka melakukan tradisi hari Sabat itu dikhususkan spesial untuk berhenti, untuk libur. Bener nggak? Berarti di hari ke-7 Tuhan libur. Bener nggak? Orang dablek. Ciptaan, aduh. Lah sudah selesai, Dalam berarti hal kan penciptaan libur tidak kan menciptakan dia. Berarti lagi. kan
Iya, penciptaannya itu tidak dilakukan gimana, lagi. Iya, coba dari hari 7 Dek, berarti saya- terus ngapain tuh? Tanggal merah ya. Bukan pertama ya, libur tanggal merah ya. artinya. Kau nggak ngerti arti kata libur. Tadi kecapean Libur nggak di mau, situ. sekarang saya Oh, hendakan enggak. libur. Kamu itu kayaknya bukan manusia kau. Kok bukan manusia? Kau ini Iya, gimana, kau bukan Ben? manusia. Ben, jangan diseriusin Ben. Coba kalau berhenti Santai aja, Ben, habis sabar, berhenti santai. Enggak, jangan istirahat atau main-main libur coba. lah. Enggak, saya Sama si serius Brahma, kok si main-main, Brahma, Bang. si Kan Brahma. udah Logis, dibilang logis. berhenti. Kita logis ya. Sahabat Iya, itu berarti artinya kalau- berhenti. Dengerin dulu. Mm-mm. Tadi kan udah paham kau arti kata sahabat berhenti. Iya. Artinya Allah tidak membuat ada ciptaan baru lagi, udah selesai. Itu artinya Iya. kalau kita pun hari sahabat, artinya kita sudah menyelesaikan Oke. semua pekerjaan. Tapi kita sediakan satu hari itu untuk Tuhan. Itu artinya Ben, bukan Ben. liburan. Ben, sebentar dong, Ben. Adik, Ya, adik, sebentar dong. Habis bekerja kita kan Oh. libur, istirahat. Bukan libur. Sama dia mah Jangan speak, bilang Ben. Allah liburan, Libur. beda. Aderion. Bukan Aderion, liburan, kalau si Brahma libur. jangan Istirahat serius. itu kan libur. Iya, manusia Jangan serius sama libur si dari Brahma. pekerjaan. Oke. Capek Tapi udah jangan bekerja bilang apa Allah artinya? liburan. Aku nggak ada kataan libur atau Oh, berhenti kau atau bilang tadi Allah istirahat. liburan. Memang setan kau. Enyala kau ke neraka Setan kau. sih. Ya setan lah kau. Yang Dek, setan. Dek. Kalau sama Bapak si sabar, Brahma Pak. itu lah, serius, Di Dek. Brahma Iya, emang kayak dablek orang. Kalau sama si Brahma jangan Dablek kau serius. dablek. Dek, Pak kembali Erben. fokus kita deh tadi, Di Dek. Brahma emang kayak Dek. gitu, Kak. Adik, Iya, coba adik, coba Dek. coba coba. Berat. Kalian itu Udah kalian itu Ini belum kelar, kalian itu berat. coba berpikir Bukan, ya, si Brahma berpikir mah jangan akan terus, jangan Dek. bocor Lu lah, jangan Dek, bocor terus, psikologis ya. Coba berhenti bekerja. 6 hari kalian berhenti bekerja berarti kan sudah selesai. Setelah hari ketujuhnya kalian ngapain aja? Kan istirahat, bener ya? Hari ke-7 kami masuk kerja lagi kan hari Senin kan kalau Itu berarti Eh, kamu melanggar. lo melanggar Mana? Orang Ini itu loh, berhenti, Brahma. berhenti Bang Brahma. libur, Cuma sampai 7. Bang Brahma. istirahat. Capek lu, Dek. Erben aja kesel. Bang Brahma. Ketua. Bang Brahma, Jangan kesel lah, kejadian ngapain 2 ayat kalian 2 dan ini? dengar dulu. Ini logika. Kejadian 2 ayat 2. Makanya kalian itu beragama Nggak, ya dengar harus dulu, biar berlogika, kelar. main. Dek, Ya, logikanya dijelasin bener. apapun, Dek. Nggak bakal masuk, Dek. Ya, capek lu, Dek. Kejadian 2 ayat 2 dan Bentar. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 perkataannya kan begini nih. Sebab apa sih ya, aku lupa ya bunyinya itu. Ya. Gue lupa. Dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Pekerjaan penciptaan itu yang berhenti. Iya, Dari berhenti bekerja, penciptaan. berhenti Tuhan tidak dari penciptaan. berhenti penciptaan, betul. Iya, berarti libur kan? Bukan berarti pemeliharaan. Loh, kok libur? Maksudnya libur Nah, terus apa? kalau udah berhenti kerja lagi nggak? Tuhan itu dengar. Tuhan itu tetap memelihara segalanya setiap saat. Tapi pekerjaan penciptaan tuh udah cukup tujuh masa Iya, itu. makanya kan Di 6 masa itu, Pak. iya. Terus hari ketujuhnya ngapain? Ngopi. Ya nggak menciptakan lagi. Ngopi Tidak dia. menciptakan Berarti kan lagi. sudah selesai kan? Fokusnya kan Istirahat. penciptaannya. Iya, terus hari Istirahat ketujuhnya itu maksudnya ngapain? apa, Pak? Oke Ngopi, lah, terus ngopi. ngapain Tidak coba ada hari penciptaan. ketujuhnya? Iya, hari ketujuhnya Tidak ngapain? ada penciptaan. Tidak ada penciptaan. Penciptaan berarti kan sudah selesai proyek. Penciptaannya, Misalkan nih, betul. misalnya nih kamu mengerjakan proyek. proyek ya. ada banyak, Brahma. Proyek bukan penciptaan saja. Bangun Proyek rumah, sampai misalkan penciptaan. Pleng. Kalau dia Hari ketujuhnya dulu. ngopi bareng, Pleng. Hari ketujuhnya ngopi Aduh. bareng dia, Pleng. Oh, gimana ini? Gimana tambah kacau ini? Kalau ada Erben bisa dimarahin ya. Orang kita Tuh, liburan Brahma Brahma itu dimarahin. masalahnya Gitu. itu. Pak Brahma itu ngotot gak paham-paham. Pleng, Orang Pleng, jadi mangkuk. Dengar, Terus itu, Pleng, Pak Brahma. Pleng. Dengar ya. Pleng. Dengar. Kita udah Itu sepakat ya, Pleng ya. metamorfosis. Bentar ya, Ya. Ki. Tunggu, Ki. Ini Oke, biar Pleng kalian ya. itu mengerti. Tinggal dulu dah, Pleng. Ah, Di Brahma ya. malu ladenin. Serius-serius. si lu Brahma pusing itu sendiri. kalau udah ngomong udah gak Makanya. bisa. Gua duluan dulu ya. Yuk. Ya, Makanya siapa itu hari Sabat, orang Judaism itu libur semua, nggak boleh bekerja. Orang gila ngomong sendiri. Orang gila. Saya turun Kok juga orang gila ngomong sih? sendiri. Kau nggak ngerti.